Sistem pencernaan khususnya pada pola dan bentuk gigi ya atau heterodonti pada mamalia terkait dengan bagaimana dia makan dan apa yang dia makan. Nah, selanjutnya kita bahas sedikit soal modifikasi saluran pencernaannya. Jadi, sebelum kita bahas satu-satu mamalia dan bagaimana sistem pencernaannya itu berubah, kita bahas dulu sistem pencernaan pada mamalia in general ya. Jadi, saya munculin gambarnya dulu di sini. Nah, saluran pencernaan mamalia itu pada dasarnya terdiri dari empat saluran ini ya. Yang pertama kita kan makan, terus kita ngunyah kan pakai gigi ya. Terus habis itu kita telan pakai esofagus atau pakai kerongkongan. Nah, dari kerongkongan itu nyambungnya ke lambung atau stomach bahasa Inggrisnya. Nah, si lambung ini itu adalah tempat penampungan dan pencernaan awal. Jadi kalau misalnya kita di sini habis makan katakanlah sandwich, si sandwich itu kita kunyah kan. Nah, kita kunyah itu jadi ada chunk-chunk atau pecahan-pecahan yang lebih kecil kan. Nah, pecahan-pecahan itu dia bakal dikirim ke lambung buat apa? Buat dicerna gitu. Pakai apa? Pakai enzim-enzim yang ada di lambung. Jadi asalnya dari sini yang udah kita kunyah itu partikelnya masih gede-gede kayak gini. Habis itu dia dicerna oleh oleh enzim-enzim yang dikeluarkan oleh dinding lambung. Jadilah partikel yang lebih kecil yang kayak gini jadinya ya. Jadi asalnya di sini gede kan, habis itu kita kunyah jadi gini, habis itu dicerna pakai enzim, jadilah partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, lalu partikel-partikel yang lebih kecil itu dia dikirim kemana? Ke usus halus atau intestin, di mana di situ dikerjakan pencernaan lanjut pakai enzim juga, tapi enzimnya dari usus halus dan pankreas. Habis itu si nutrisinya atau partikel-partikel yang udah lebih kecil lagi itu kan dia udah berupa nutrisi kan. Nah, si nutrisi-nutrisi itu dia diserap oleh siapa? Oleh si usus halus gitu. Nah, abis itu sebenarnya usus halus itu dia nggak bisa mencerna semua partikel makanan yang kita makan ya, yang kita telan ya. Jadi ada beberapa yang agak susah dicernanya. Salah satunya adalah yang ijo-ijo ini nih. Ijo-ijo ini itu adalah sayurannya. Karena sayur atau tumbuhan pada umumnya itu dia terdiri dari banyak serat berupa polisakarida kayak misal selulosa, itu kan kita nggak bisa pecah ya. Maka dari itu biasanya pada hewan-hewan yang dia banyak makan tumbuhan itu ada usus buntu atau sekum, yang mana perannya adalah ruang fermentasi makanan. Maksudnya gimana? Jadi di dalam sekum itu dia banyak banget bakteri perut ya atau gut microbe di sini. Nah, si bakteri perut ini dia makan kan. Nah, makanan si bakteri perut tuh apa? Makanan si bakteri perut adalah sisa-sisa makanan atau sisa-sisa partikel makanan yang belum kita cerna, yang tidak dicerna dengan baik oleh enzim kita yang masih berupa partikel-partikel yang agak gede gitu. Nah, si bakteri ini karena dia mencerna makanan, nah otomatis di sini partikel-partikel yang belum dicerna itu jadi lebih kecil lagi gitu, jadi berupa nutrisi lagi. Dan si bakteri ini dia kan ukurannya kecil-kecil ya, walaupun dia banyak, dia sebenarnya nggak makan semua yang dia busukin gitu, makanya ada sisa-sisa. Nah, sisa-sisa pembusukannya sebenarnya bisa diserap oleh siapa? Oleh si usus halus atau oleh usus kita sendiri, oleh dinding usus kita sendiri gitu. Jadi bakteri perut itu peranannya penting banget terutama bagi organisme-organisme yang banyak makan sayuran, yang banyak makan tumbuhan, yang banyak makan makanan yang berserat gitu. Nah, lalu terakhir itu si makanan itu kan dia habis dicerna, habis dibusukin, habis itu dia bakal menuju ke usus besar atau kolon, di mana di kolon itu terjadi penyerapan air. Jadi partikel-partikel air yang ada di makanan, kayak misal ini di sandwichnya kan dia ada sayurnya kan. Sayur tuh kan kalau misalnya segar dia masih ada air-airnya kan. Nah, si airnya itu diserapnya di mana? Di usus besar. Kayak gitu overall ya. Jadi ada lambung, ada usus halus, ada usus buntu, dan ada usus besar. Nah, masing-masing organisme atau masing-masing mamalia itu punya saluran pencernaan yang panjangnya beda-beda dan beragam tergantung dengan dia makan apa. Contohnya kayak gini. Nah, pada tikus tanah ini, dia saluran pencernaannya kurang lebih terdiri dari lambung, terus abis itu usus halus, lalu abis itu usus besar. Dia nggak punya usus buntu. Kenapa? Karena si tikus tanah ini dia sifatnya adalah insektivora, yang artinya dia itu makanan dominannya adalah serangga. Nah, serangga itu dia ini kan, dia nggak punya banyak serat kan.
Dan si tikus tanah ini dia nggak makan sayur kan. Nah makanya dia tidak punya usus buntu karena keberadaan usus buntu di situ tidak diperlukan. Dimana serangga itu dia tinggi akan protein dan protein itu cukup dicerna oleh lambung dan usus halus doang gitu. Makanya dia di sini ditulisnya ususnya pendek dan tidak ada sekum, nggak ada usus buntu dan ususnya juga relatif pendek karena tadi si serangga itu proteinnya tinggi, yang mana protein itu gampang banget buat dicerna dan diserap oleh tubuh gitu. Lalu yang beda dari si insektivora kayak tikus tanah ini, contohnya kayak herbivora ya. Nah, di sini kita punya kelinci ya sebagai contoh dari herbivora yang bukan ruminansia. Dia bukan hewan yang memamah biak kayak misalnya sapi, kambing atau banteng dan lain-lain ya, rusa juga. Nah, si kelinci ini dia makan sayuran kan, dia makan tumbuhan kan, dia makan wortel biasanya ya. Nah, tapi dia tidak bukan berupa ruminansia. Kenapa begitu? Karena kita bisa lihat dari dari struktur saluran pencernaannya. Jadi di sini dia ditulis bahwa lambungnya itu dia sederhana, kecil ukurannya. Lalu dia juga sekumnya besar di daerah-daerah sininya. Artinya ketika dia makan dia diserna oleh lambung, terus dia diserap oleh usus halus, lalu dia disimpan lama di daerah sini nih, di si sekumnya. Terus abis itu dari sekum dia udah dibusukin, abis itu dia dilewatin ke usus besar, abis itu dia buang kotoran kan. Tapi kotorannya sebenarnya dia masih banyak banget nutrisinya. Kenapa? Karena kan dia lama di daerah sekum sini kan. Dia lama dibusukin kan. Nah, makanya kalau misalnya kita amatin atau misalnya kalian yang punya peliharaan kelinci di rumah, coba lihat deh. Kalau misalnya dia habis buang air, biasanya kotorannya dimakan lagi. Itu istilahnya adalah kopropagi ya. Jadi itu kopropagi. Kopro itu tai atau kotoran, pagi itu makan. Jadi kelinci itu dia suka makan kotorannya sendiri. Kenapa? Karena ya tadi. Jadi makanan yang udah dia makan itu dia tidak diserap secara sempurna. Karena dia banyak makanan yang disimpan di daerah sininya. Jadi dia habis dicerna di sini, dia lama dibusukin di sekumnya atau di usus buntunya, habis itu dia buang. Tapi habis si kotoran itu dia kan hasil dari hasil dari pembusukan di sekum kan. Gitu. Sedangkan habis sekumnya dia kan nggak nyambung lagi sama usus halus kan, makanan nggak dibalikin lagi ke sini kan. Dia langsung dibuang. Artinya si kotoran itu tuh masih banyak mengandung nutrisi. Makanya dia makan lagi. Gitu. Nah, sebenarnya masalah bahwa si kotorannya itu masih banyak nutrisi tapi dia nggak bisa diserap, itu diatasi oleh cara yang berbeda pada ruminansia. Jadi kalau misalnya sapi, dia itu nggak makan kotorannya sendiri karena dia pencernaannya lebih efisien. Contohnya bakal kita bahas di video selanjutnya.